Kemudian saya record sudah, saya coba live streaming, Facebook Live, PMK, influenza, herpes, virus, Rio. Start live. Oh, enggak bisa. Enggak bisa live streaming. Enggak bisa live streaming. Oke, enggak apa-apa. Baik, selamat pagi semuanya. Jadi, minggu lalu, dua minggu terakhir, saya sudah memberikan kuliah. Hari ini adalah tinggal herpes virus dan saya dapat tugas kalisi virus ya. Kalisi virus tidak akan saya singgung, tapi tugas yang lalu yaitu prion disease, jadi penyakit prion. Itu yang akan saya sampaikan hari ini. Ya. Minggu lalu saya berikan kuis ya. Apakah Anda berminat menjadi the next virologist gitu, ahli virus untuk mempelajari virus karena peluangnya dan ke depan akan semakin besar dan pemahaman tentang virus ini menjadi krusial ya, kritikal baik bagi kedokteran hewan maupun bagi kemanusiaan atau kedokteran manusia. Dari 120 yang minggu lalu ikut kuliah, 120-an, itu ada 12 atau 13 yang menjawab tidak. Nah, ya itu soal pilihan, silakan. Yang lain menjawab berniat ya. Ini luar biasa ya. Silakan nanti kalau memang berminat, mulailah dari sekarang ya. Untuk kelas BCD itu saya belum update materinya. Saya akan usahakan update hari ini dan mudah-mudahan bisa selesai hari ini semua materi plus juga bahan bacaan ya, bahan bacaan yang mutakhir tentang virus yang kita ya. Saya refresh lagi apa yang sudah saya berikan ya, penyakit B, kemudian herpes, penyakit virus ya, pendahuluannya ya. Pertama adalah saya lipat jadi akan bagaimana virus biru lahir ya, bagaimana virus baru. Saya belum share, maaf. Saya share dulu. Saya share optimize untuk video dan motion ya. Share. Ya. Mohon informasi mahasiswa apakah melihat PowerPoint saya? Sudah terlihat, Bro. Ya. Jadi bagaimana virus baru lahir yaitu dapat menjadi mematikan ya. Penyebabnya dua, yaitu perubahan genetika virus dan perubahan ekologi. Ya. Perubahan genetika virus itu mekanismenya melalui mutasi, rekombinasi, reasorsi. Reasorsi khusus untuk influenza virus ya, influenza virus. Ya. Kemudian ini sudah sangat contoh nyata dengan parvovirus anjing misalnya, itu dari parvovirus kucing dengan mutasi hanya 3 asam amino, dari proteinnya sudah menyebabkan dia itu bisa menyerang anjing. Virus influenza yang munculnya virus flu burung, terus pandemi 2009 dan termasuk virus yang pertama tahun 1918 yaitu pandemi Spanyol, Spanish flu, itu juga terjadi karena mutasi, rekombinasi dan reasorsi. Jadi reasorsi itu hanya milik influenza ya, tidak bisa dimiliki oleh virus yang lain. Sedangkan SARS-CoV-2 misalnya COVID-19 itu jelas sekali melalui mutasi
dan rekombinasi dari virus alami yang diduga sampai sekarang diduga kuat adalah virus kelelawar. Mutasi dan rekombinasi kemudian bisa menyerang manusia. Nah, yang kedua yang paling penting yaitu perubahan ekologi. Ya. Yang ini biasanya antropogenik. Ya. Antropogenik artinya ditularkan oleh manusia. Jadi karena aktivitas manusia, misalnya perusakan habitat hewan liar, kemudian bushmeat dan oriental meat, jadi perburuan hewan liar untuk sumber makanan, untuk sumber obat-obatan, untuk riset biomedis. Perhatikan kita peneliti itu juga berpeluang menyebarkan penyakit lalu lintas hewan dan produk asal hewan. Ya, sekarang sedang merebak penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Itu adalah lalu lintas hewan dan produk asal hewan. Ya, jelas sekali ya penyebabnya seperti itu. Yang kita sudah hampir 40 tahun bebas PMK, kemudian tahun ini kita berpengalaman kembali ya dengan penyakit mulut dan kuku, dan saya prediksi kerugian ekonomi akan luar biasa tinggi sekali. Ya, sekarang sudah informasi yang saya terima itu sampai lebih dari 10 provinsi di Indonesia sudah tertular. Jadi sudah tidak terkendali. Ya, PMK sudah out of control karena memang pengendaliannya nggak ada ya. Nanti saya singgung lagi tentang kuliah PMK yang minggu lalu ya. Itu jelas karena lalu lintas hewan dan produk asal hewan. Ya. Kemudian yang penting dari yang ingin saya tularkan bahwa pahamilah patogenesisnya. Ya. Patogenesis bisa di tingkat hewan, ya, bisa di tingkat molekuler. Jadi kalau sampai molekuler mendalami reseptornya apa, reaksi selulernya kayak apa, sehingga muncul gejala seperti ini. Nah itu di tingkat molekuler itu barangkali sedikit terlalu maju untuk level Anda. Tapi kalau berminat silahkan saja. Bahwa virus itu biasanya menyebar dalam tubuh hewan itu secara hematogenik, dan kecuali virus rabies misalnya secara neurogenik. Jadi saya sangat mengencourage atau menyemangati mahasiswa untuk memahami ilmu penyakit virus ini dari segi patogenesis, ya, termasuk patogenesis di tingkat hewan, ya, bagaimana cara penularan, di mana dia masuk, kemudian penyebaran dalam tubuh hewan, kemudian bagaimana menimbulkan gejala klinis, dan kemudian kematian dan lain sebagainya. Tapi juga patogenesis di tingkat molekuler. Ya, nanti kalau memang berminat, itu cabang ilmunya biologi molekuler atau tepatnya virologi molekuler. Itu sangat menarik ya. Itu yang saya ingin dorong ya. Dan yang terakhir adalah kenapa hewan sakit atau mati. Jadi kerusakan jaringan atau organ. Ya. Perhatikan, jadi kerusakan jaringan atau organ ya tergantung fungsi jaringan. Kalau jaringannya sangat vital, misalnya pacemaker jantung misalnya, atau medula oblongata atau di dasar otak, kalau itu kerusakan maka minimum saja kerusakannya sudah bisa fatal. Sementara kalau organ lain, misalnya di tulang, di otot, barangkali gejalanya akan relatif tidak fatal, ya, tidak mengancam vital sign atau tanda-tanda kehidupan. Kerusakan sistem imun, ya, sistem imunosupresi, imunopatologi. Perhatikan gejala itu justru karena terjadi munculnya respon imun, maka muncul gejala klinis. Sebenarnya maksud hati sistem imun itu menghilangkan virus, tapi kemudian reaksinya berlebihan sehingga menyebabkan gejala penyakit. Yang lain adalah gangguan fisiologik, yaitu demam, viremia, kerusakan jaringan, dan lain sebagainya. Ya. Itu yang saya refresh. Kemudian yang kedua yang saya ingin refresh adalah tentang penyakit mulut dan kuku. Ya. Orthomyxophilidae, saya lihat dulu. Penyakit mulut dan kuku, PPT. Penyakit coronavirus, ya. Ini. Ya. Jadi virus ini yang barangkali penting saya refresh ya. Jadi banyak sekali penyebab
virus picorna pada hewan dan manusia. Nah, yang ini yang barangkali yang saya perlu refresh lagi, penyakit mulut dan kuku, ya. Jadi sangat mudah menyebar, bahkan ini windborne atau airborne, ini perhatikan. Hewan berkuku genap, yaitu sapi, kambing, domba, dan yang liar, termasuk yang liar, ya, dan babi, ya. Tanda utama lepuh dan atau erosi. Lepuh itu sifatnya sementara, kemudian nanti akan mengalami erosi. Secara ekonomi sangat ditakuti di dunia karena sangat menular, terjadi penurunan produksi, penyebarannya sangat cepat, larangan ekspor bahan asal hewan. Ini yang menyebabkan penyakit ini sangat sangat ditakuti di seluruh dunia, ya. Kemudian ada banyak subtipe, jadi O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan tipe Asia, Asia 1. Itu ada. Kemudian tetapi di masing-masing ada subtipe lagi, ya. Nah, subtipe. Nah, Indonesia sementara ini diketahui sebagai serotipe O, tapi subtipenya belum diungkapkan, ya, belum diketahui. Jadi itu yang terjadi di Indonesia, ya. Kemudian yang penting dari dari PMK ini adalah bahwa Indonesia tadinya bebas, ya, hampir 40 tahun kita bebas, ya. Ada 7 pool, ya, ada 7 sumber sirkulasi virus genetik virus PMK di dunia. Ini saya ada punya slide-nya. Jadi bisa pool 1, ya, ini di Asia Timur, ya. Kemudian Asia Selatan, ya, termasuk Southeast Asia, kemudian Asia Asia Barat, ya, Afrika dan Amerika, ya, ini. Nah, ini kita bisa mengetahui, ya, kalau saja informasi genetik yang tersedia di Indonesia ini sudah tersedia, kita bisa lacak kira-kira dari mana virus PMK yang masuk ke Indonesia, ya. Jadi ini sekali lagi ada banyak serotipe, ya, OAC, Asia 1, SAT1, SAT2, SAT3. Anda lihat di sini memang secara genetik mereka terpisah, ya. Bisa dibedakan. Oh, ini dari Asia 1, ini dan sebagainya, ya. Ya. Penyakit ini sekali lagi tidak fatal, jadi hanya terjadi penurunan produksi yang luar biasa, ya. Dan bisa karier pada ruminansia sampai 9 tahun, ya. Babi sebagai amplifier host dan menyerang semua umur dan fatal pada hewan. Kematian karena PMK itu rendah, hanya sekitar di bawah 5%, itu bahkan hanya 1%. Nah, di sini kemudian zoonosis dengan gejala cenderung ringan, ya, dan subklinis, tapi manusia sebagai, saya stressing di sini, manusia bisa sebagai karier virus PMK dari satu peternakan ke peternakan lain. Itu yang saya ingin Nah, yang lain adalah babi. Jadi sementara Bali masih belum ada data, ya. Lombok sudah ada data, NTB sudah kena, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian hampir banyak provinsi di Indonesia sudah terkonfirmasi, ya, sesuai dengan data yang saya peroleh, tapi ke Bali belum, ya. Saya kira Bali ini hanya masalah waktu, ya. Dan kalau Bali masuk, di sini ada babi, ya, yang cukup banyak, ya, di sini, dan babi berperan sebagai amplifier host, ya. Artinya apa? Host phase penguat, dia mengeluarkan virus, ya, dari udara pernafasannya itu 1000 kali, ya, bayangkan 1000 kali lebih tinggi dari sapi dan domba. Kerbau, ya. Ini jadi sangat potensial sebagai penyebar, ya. Dan saya refresh lagi bahwa sementara lab yang berwenang untuk pengujian PMK di Indonesia adalah Pusvetma, Pusat Veterinary Pharma, ya. Ini yang mesti dilakukan, dan yang penting sekarang adalah bagaimana pengendalian. Jadi di Indonesia ada pengendalian, saya share di dalam OASE,
tentang kiat fetindo PMK. Ada aturannya. Tetapi saya melihat, saya mengkritisi, itu nggak dilakukan sama sekali. Sampai kemudian menyebar di lebih dari 10 provinsi di Indonesia. Ini sudah bencana ini, bencana bagi peternakan Indonesia. Metode umum yang dipakai, sekali lagi metode umum ini membuktikan sekali lagi bahwa sumber daya dan dana yang tersedia mempengaruhi prosedur pengendalian yang dilakukan. Ya. Nah, karena tidak ada sumber daya dan sumber dana, maka stamping out, no vaccination, nggak dilakukan sama sekali di Indonesia. Ya. Kalaupun dilakukan sekarang, 1 bulan setelah wabah mulai, sudah terlambat. Ya. Dampaknya sudah luar biasa. Ya. Karena stamping out itu adalah semua hewan dan peralatan dan yang kontak dengan serta peralatan yang tertular dalam radius tertentu. Nah, radiusnya bisa di 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Semua hewan itu harus dibakar dan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur. Tidak boleh dikonsumsi. Nih, ini protokolnya. Jadi kalau ini kemudian saat ini kita lakukan mungkin sudah tidak mungkin lagi ya. Jadi ini hanya efektif kalau dilakukan dari awal ya. Pengendalian lalu lintas ternak dan produknya sekarang sudah dilakukan ya. Sapi tidak boleh lewat Jawa Timur dan sebagainya banyak kali. Kemudian vaksinasi sedang dipikirkan di mana sumber vaksin ya. Ternyata kemudian virus PMK yang ada sekarang itu berbeda dengan PMK yang meledak tahun 1983 pada saat saya masih mahasiswa. Tuh, jadi kalau vaksinnya untuk itu, maka vaksin itu tidak bisa dipakai lagi sekarang. Kita menunggu, ya, biosecurity dan sebagainya. Ya. Saya kira itu untuk PMK yang patut saya refresh untuk mengingatkan sekali. Satu lagi adalah Orthomyxoviridae, influenza virus, ya. Jadi untuk influenza sekali lagi saya berkali-kali Last pandemic with this deadly killing power happened less than a century ago. Doctors had seen nothing like it before. First came a fever and cough. Then, within hours, patients developed a severe pneumonia as their lungs and other organs were eaten away by the virus. Entire families were wiped out in days. In many places, daily life came to a halt. Public services were shut. Food became scarce. By the time it was all over, the global death toll exceeded 50 million people. Ya, ini jadi influenza bukan hanya influenza gitu biasa gitu ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus influenza pada berbagai hewan, perhatikan, yang ditandai dengan gejala flu yang bervariasi dari flu ringan sampai penyakit sistemik yang mematikan dan dapat menulari manusia yang kadang menyebabkan pandemi yang berbahaya sekali, influenza. Di pandemi yang terjadi sekarang persis seperti film itu ya. Ini belum setragis itu. Ya. Korban itu waktu 100 tahun yang lalu adalah 3% dari total populasi. Pada waktu itu populasi 1,5 miliar. Sekarang kalau 3% dari populasi sekarang itu sampai 8 miliar, itu sama dengan hampir 300 juta orang meninggal dunia. Jadi sementara COVID belum. Ya, kita bersyukurlah ya. Ini masih terjadi pada mereka yang umumnya meninggal pada yang lansia dan mempunyai komorbid. Ini kita syukuri. Tapi ini peringatan ya. Peringatan bahwa kita harus lebih baik mengatasi penyakit dan potensi penyakit pandemi berikutnya yang umumnya, sekali lagi, yang umumnya berasal dari hewan atau zoonotis. Ya. Kita lihat ya, influenza, kemudian Ebola virus, kemudian ini COVID-19 pandemi 2009 itu semuanya adalah bersumber dari hewan, ya, bersifat zoonotis. Ya.
COVID-19 pun sudah confirm ini adalah zoonotic transmission. Jadi inisiasinya itu trigger awalnya itu adalah penularan dari hewan ke manusia. Tuh, ya. Last Oke. Yang berikutnya tentang pandemi yang influenza yang penting saya bahwa gennya itu bersegmen, ya. Nah ini jadi gennya bersegmen sehingga bisa menyebabkan reassortment. Nanti saya ada filmnya untuk itu. Kemudian sumbernya adalah hewan air, hewan unggas air, ya, sehingga disebut dengan reservoir dengan ada subtipe 18 sekarang H18. Ini yang dalam presentasi saya hanya 15, 18. Kemudian N-nya 9. Ya. Dan ini semuanya bersumber dari unggas air. Ya, unggas air. Baik unggas air domestik yaitu bebek, angsa, itik maupun yang liar. Ya. Itu. Diperhatikan. Ya. Nah, kemudian yang ada low pathogenik dan high pathogenik, ya, kita bisa tentukan dari sekuen atau susunan gennya, terutama di gen hemagglutinins namanya. Atau bisa juga kita buat dengan intravenous pathogenicity index. Jadi kita suntik 10 ekor ayam, ya, diamati selama 10 minggu. Yang berumur 10 minggu diamati selama 10 hari, ya, yang diberikan suspensi virus secara intravenous pathogenicity. Jadi kita bisa lihat di kanan sana ada yang low pathogenic dan high pathogenic. Ya. Nah ini yang apa bisa ya? This is how scientists believe it could happen. Influenza viruses are made up of RNA, highly unstable genetic material that's constantly changing. Ya. Some of these mutations could... Pertama ini mutasi, ya, mutation, jadi perubahan RNA. Ya, ingat RNA itu komponen AUGC, ya, AUGC. Ini susunannya bisa berubah, ya. Misalnya harusnya U menjadi A, atau harusnya U menjadi C, atau dari G menjadi C, atau dari C menjadi A. Itu kita sebut mutasi. Gen berubah, proteinnya bisa berubah. Sifat-sifat virus bisa berubah. Ya, ini yang disebut dengan mutasi. make the virus less harmful, while others could transform it into a lethal pandemic strain. And sometimes viruses undergo an even more dramatic change. Scientists call it genetic reassortment. Ini ada dua virus, ya, virus biru sebelah kiri, virus kuning atau sebelah kanan masuk ke dalam sel yang sama. If H5N1 infects a person who already has a common flu, the two viruses could swap genes or reassort, creating a highly infectious and transmissible new virus. Ini kemampuannya yang hanya dimiliki oleh influenza virus, ya. Ini mutasi tadi, kemudian reassortment, ya. Di mana reassortmentnya itu, ya? Di mana reassortment itu adalah yang baru datang, yang baru join, ya. Yang baru join itu I don't know what you are doing, ya. Ini kita sudah mulai dari jam 8, ya. Jadi sebaiknya Anda bertanya-tanya dulu di why you do that, ya. Kenapa Anda bersekolah? Kenapa Anda pergi ke universitas atau sekolah di FKH, ya? Ya, kalau memang rasanya tidak kalau hanya sekedar kuliah mendapat ijazah, Anda dapat, ya. Tapi esensinya tidak akan Anda dapat, ya. Karena niat Anda juga tidak mendapatkan ilmu pengetahuan, tidak mempunyai visi yang kuat, yang strong, hanya datang dapat daftar hadir, mengisi daftar hadir, kemudian akhirnya ya nggak penting, ilmunya nggak penting, ya.
Yang orang-orang seperti ini, kalian seperti ini, you go nowhere, ya. Anda dapat ijazah dan sebagainya, tapi tidak ada, karena sekali lagi usaha Anda tidak cukup kuat untuk itu, ya. Di mana tempat reabsorpsi, ya, ada hewan yang selalu dicurigai adalah babi. Ya, di mana babi mempunyai reseptor terhadap virus influenza manusia dan reseptor terhadap influenza ayam, avian, sehingga kemudian virus bisa reabsorpsi, saling menukar gen di sana, ya. Ya, ini. Kemudian yang penting dari virus influenza lagi, saya kira ini patogenesis. Ya, ini sekali lagi tidak hanya sekedar flu ringan, ya, bisa sistemik berat. Ya, ini contohnya yang disebut dengan badai sitokain. Badai sitokain ini adalah reaksi yang berlebihan, respon imun yang berlebihan dari hewan dan manusia. Perhatikan, oleh banyak, tidak hanya oleh infeksi satu virus termasuk influenza, termasuk COVID-19 dan termasuk juga oleh virus yang lain, banyak sekali kejadian yang sebenarnya disertai dengan gejala badai sitokin. So apa yang terjadi ini animasi pada manusia. Process began when the virus entered our cells and started to replicate out of control. From there, it travels deep into our lungs, where it may trigger a lethal immune response. An army of cells and chemicals called cytokines sent out to attack the virus could instead cause deadly, healthy tissues that leak blood and fluid into the lungs' tiny air sacs. The patient drowns. Ya, jadi badai sitokain. Jadi sitokain itu adalah arsenal atau bahan kimia yang untuk komunikasi antar sel, antar sel makrofag, sel limfosit dan sebagainya. Itu berkomunikasi melalui sitokain, tapi ini untuk men-trigger atau memicu respon imun. Tapi ini berlebihan, ya. Ini badai sitokin. Ini terjadi pada hewan, terjadi pada manusia, terjadi pada influenza, terjadi pada COVID-19 dan juga banyak penyakit yang lain. Ya, ini. Saya kira itu refreshment-nya, ya, refreshment untuk kuliah kita yang lalu. Ya. Sekarang saya akan off-kan dulu, jadi sharingnya saya stop. Ya. Saya stopnya sharing. Silakan kalau mau ada hal yang mau didiskusikan. Jumlah peserta so far hanya 60 orang. Apa-apa, 59 ya. Silakan kalau ada yang didiskusikan, silakan. Dan saya sangat mendorong, ya, saya sangat mengencourage Anda untuk berani bertanya, karena itu termasuk soft skill, ya, kemampuan soft skill, keahlian lunak, ya, yang Anda peroleh dengan hanya Anda harus melakukannya, ya, bukan menjawab soal. Itu hard skill, itu soft skill. Jadi orang yang berani bertanya itu cenderung orang yang sangat open mind. Tidak berarti harus bodoh, ya, jangan khawatir untuk saya dianggap bodoh dan sebagainya. Jangan khawatir tentang itu. Dan ini adalah bentuk Anda untuk mengencourage atau mendorong diri Anda untuk secara aktif berperan serta di dalam pertemuan. Dan jadi itu yang saya kira ini ciri-ciri intelektual yang diperlukan untuk Anda, ya, termasuk berani bertanya, berani berargumentasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan pendapat. Ada banyak isu, ya, PMK, penyakit mulut dan kuku, kemudian pandemi, kemudian influenza, itu banyak isu menarik, dan itu saya kira kalau Anda memahami itu, maka Anda bisa menjadi the next virology. Ya. Silakan. Bertanya, Dok.
Silakan, silakan. Siapa nama? Perkenalkan nama saya Juan Eriona dengan NIM akhir 082. Siap, siap. Juan Eriona. Siap, Iya. Juan. Juan. Yang ingin, Kalau di Meksiko, Juan namanya ini. Nggih, Dok. Yang ingin saya tanyakan dari virus PMK karena saya berasal dari Jawa Timur kemarin kan banyak dikabarkan PMK ini, Dok. Ya, Yang ingin saya tanyakan, apakah benar, Dok, kalau PMK ini tidak ada pengobatan? Karena kalau tidak ada pengobatan sangat-sangat merugikan di Jawa Timur seperti itu, Dok. Terima kasih. ya, ya, pengobatan belum ada. Virus itu dan juga tidak ekonomis ya. Kalau berikan antivirus misalnya, antivirus untuk COVID saja tidak ada. Apalagi untuk PMK. Ya ini seperti itu. Jadi pengobatan tidak ada, tapi mungkin sebagai dokter, mohon diingat ya, sebagai dokter ya, Anda dilengkapi ilmu bahwa pertama adalah kalau mencari obatnya di mana cari hewan yang sudah sembuh ya. Kemudian yang mempunyai antibodi terhadap PMK yang tinggi, yang kuat di dalam serumnya, ambil serumnya, pastikan virusnya mati di dalam serum itu, siapa tahu ada PMK justru berbahaya kalau disuntikan, Anda menyuntikkan PMK lagi. Kemudian digunakan sebagai hyperimmune serum, sama dengan anti tetanus serum ATS, atau sama dengan rabies immunoglobulin. Itu bisa salah satu dipakai, itu obat itu untuk, jadi kalau itu disebut dengan imunoterapi. Jadi terapi yang menggunakan zat kebal ya dari hewan yang sudah sembuh ya. Dan ini protokol ini sudah dari sejak ratusan tahun yang dilakukan ya orang di Eropa sana, bahwa kalau ada penyakit yang tidak ada obatnya, maka kalau kebetulan ada orang yang sembuh atau hewan yang sembuh yang cukup lama dengan asumsi dia mempunyai zat kebal yang banyak dalam darahnya, maka serum dari pasien atau orang itu atau dari hewan itu bisa berpotensi digunakan sebagai imunoterapi. Hanya itu. Jadi ya betul berbahaya, dan dampaknya sangat besar ya, sangat besar. Jadi satu tadi saya bilang penurunan produksi. Perhatikan, penurunan produksi itu sampai 50% ya. Jadi hewan lambat besar, kemudian mungkin anak-anaknya hewan tidak bisa infertil untuk jangka waktu, sehingga terjadi penurunan jumlah anak yang lahir ya. Penurunan produksi susu, Jawa Timur juga saya kira adalah penghasil susu di sana. Kemudian yang ini juga larangan transportasi ternak dan bahan asal hewan, termasuk daging. Ya, dari Bali ke Jakarta nggak bisa, melintasi Jawa Timur tidak bisa ternaknya, dan tidak bisa juga produknya, daging nggak bisa ya. Dan yang lain adalah tentu larangan atau stop ekspor ya, ekspor bahan asal hewan terutama dari babi, sapi ke negara lain. Dan itu tentu untuk Indonesia mungkin dampaknya tidak besar, kecuali Pulau Bulan yang mensuplai babi untuk Singapura. Ya, mungkin itu kalau diperlakukan, mungkin kerugian ekonominya besar di sana. Tapi kita mungkin tidak terlalu besar untuk mengekspor produk peternakan saat ini ya. Tapi ke depan PMK kalau misalnya produksi ternaknya kita bagus, meningkat melebihi kebutuhan nasional, tentu produk kita juga berpotensi untuk diekspor. Tapi kalau PMK itu nggak boleh. Ya, ini karena itu penyakit ini sangat ditakuti Amerika Serikat. Bayangkan Amerika Serikat, Australia, negara-negara maju seperti itu. Nah, kalau di Australia misalnya PMK masuk ke Australia, maka sekaligus orang Australia miskin. Produk mereka nggak bisa lagi diekspor ke luar negeri. Sama sekali. Dan itu sampai
mungkin kalau mau pembebasan perlu 5 tahun, bahkan 10 tahun baru bisa bebas. Ya. Tidak banyak negara yang berhasil membebaskan diri dari PMK, ya, termasuk Indonesia. Indonesia pernah berhasil membebaskan diri dari PMK sejak 80-an. Ini jadi perlu waktu yang lama dan perlu dana yang sangat besar. Betul, Dik. Kerugiannya tinggi sekali. Nah, itulah challenge daripada kita, gimana kemudian mengatasi kalau ada wabah penyakit baru, ya. Terima kasih Yuan, ya, Juan, gitu. Terima kasih pertanyaannya. That's smart. Saya encourage, saya dorong Anda untuk bertanya seperti itu, ya. Silakan yang lain kalau ada bertanya lagi, silakan sebelum saya lanjut kuliah kita yaitu tentang herpes virus dan penyakit prion. Silakan. Silakan. Saya yang bertanya, ya. Kalau memang kalian tidak bertanya, saya yang bertanya sekarang. Saya pilih secara acak. Niputu Elisia, ya. Niputu Elisia. 20137, ya. Silakan bertanya. Saya tunjuk orang untuk bertanya. Kan? Silakan, Putu Elisia. Maaf dok, dari saya belum ada pertanyaan. Kamu harus bertanya. Kamu harus bertanya. Kemudian tugasmu berikutnya menyebut salah satu temanmu untuk bertanya. Saya sedang melatih mahasiswa saya untuk bertanya. Silakan Putu. Saya paksa kamu untuk bertanya. Oke, Putu nyerah nih, ya. Putu nyerah. Yuan, coba kembali ke Yuan. Kamu tunjuk satu temanmu untuk bertanya. Silakan Yuan. Enggak dok, mungkin dari korti saya dok, mungkin dari Yogi. Yogi, kamu ditunjuk oleh Yuan, Yogi. Untuk bertanya, saya mengencourage mahasiswa saya untuk berani bertanya. Putu Elisa Nidia tidak mungkin tidak ada pertanyaan, ya. Tidak mungkin. Kamu jadi selama merekam suatu kejadian itu pasti hadir beberapa pertanyaan. Kecuali kamu pasif sekali. Pasif sekali seperti mendengarkan lagu pun itu ada pertanyaan apa artinya, kalau bahasanya bahasa puitis membayangkan pengarangnya atau penyanyinya bagaimana, itu kan semua pertanyaan semua. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin kalau Anda menerima sesuatu otomatis menyerapnya tanpa ada reaksi untuk mempertanyakan, ya. Karena kalau tidak ada reaksi penyerap terhadap yang kamu terima itu Anda sebenarnya tidak aktif gitu itu, ya. Silakan siapa Yogi tadi ditunjuk oleh Yuan. Baik, Prof. Apakah suara saya dapat didengar, Prof? Oh, siap, sudah bisa dengar. Oke, baik. Mungkin di sini saya izin bertanya sedikit, Prof. Terkait tadi untuk penyakit Ya, silakan Yogi. Kalau bisa video boleh, silakan. Loh, kok hilang? Halo. Halo. Yuan. Kenapa temenmu hilang, Yuan? Izin dok, Yogi, di grup mungkin ini wifi-nya terputus dok. Mungkin teman saya ingin membantu dari Egrina.
Egrina. Egrina. Egrina. Selamat pagi, Dok. Apakah Ya, suara saya terdengar? terdengar, silakan. Baik, mungkin dari saya ingin menanyakan tentang PMK. Untuk penyakit PMK sendiri, apa saja eh, bagian apa saja yang bagaimana apa sih untuk Ayo. PMK yang dieliminasi itu apanya saja, Dok, pada penyakitnya? Ya, yang dapat disebut stamping out adalah, ya, perhatikan. Jadi semua hewan yang peka, ingat loh, hewan yang peka adalah apa? Sapi, mbak, kambing, babi. Kalau ada rusa di sana, antilop, pokoknya semua hewan yang peka. Dan peralatan yang kontak dengannya dalam radius tertentu. Nah, radiusnya ini diputuskan secara politis. Apakah radiusnya 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer. Dalam radius tertentu harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan atau dikubur. Ini, jadi hewan dan peralatannya. Yang ini tentu yang peka. Di sana ada burung, ya tidak ada unggas, tidak kena. Ada kuda, tidak. Ini adalah semua hewan yang peka. Ya, semua hewan yang peka dan yang kontak dengannya serta peralatan, ya artinya apa? Kandang. Kalau dalam kandang ada apapun di kandang itu, ya semuanya harus pemberian pakan itu harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan atau dikubur. Itu yang benar, ya. Sekali lagi, stamping out itu adalah ideal untuk wabah yang masih kecil, ya belum meluas. Ya, kalau sudah meluas, maka tidak mungkin kita lakukan. Nah, ini yang terjadi dengan Indonesia sampai sekarang. Satu, mohon diingat ya, mohon diingat. Atau saya buat saja dengan slide, ya. Saya buat dalam slide saja, ya. Biar ini karena ilmunya penting gitu. Ya. Saya buat dalam slide. Salah satu slide saya ambil misalnya adalah di penyakit virus pendahuluan, ya. Ya. Nah, untuk pengendalian wabah, ya, pengendalian wabah, ya, itu tergantung sekali dengan 3E namanya, 3E, ya. 3E yaitu, ya, early reporting, ya. Jadi begitu ada keluhan setiap ada kasus lepuh pada ruminansia dan babi, harus dianggap sebagai PMK dan segera dilaporkan dan lakukan penanganan, ya. Wilayah ditutup, jangan nunggu diagnostik dulu, ya. Wilayah ditutup segera, itu sebagai mestinya begitu, ya. Early reporting. Kemudian yang kedua adalah early detection, ya. Segera dideteksi. Kemudian baru early response, ya, early response. Ya. Actionnya awal, dini, bukan ditu kalau orang Bali bilang. Jadi ini yang kalau ingin berhasil, early reporting, early detection, early response. Ya, ini apa namanya, yang membuat panduannya seperti itu. Dan saya kira semua orang dokter hewan tahu ini. Dari yang paling bawah di lapangan sampai yang paling di atas di Kementerian Pertanian tahu, ya.
mestinya dilakukan 3E, early reporting, early detection, early response. Faktanya kemudian tidak menjadi 3L sekarang. Late reporting, late detection, dan late response. Dampaknya apa? Wabah akan pasti meluas, out of control, ya sudah tidak terkendali lagi. Ini, ya ini. Ya. Itu dulu. Jadi jawaban saya. Kemudian, sorry, saya off-kan lagi sharingnya. Ya. Oke, sekarang tadi Egrina. Egrina, silakan tunjuk satu orang lagi. Kamu sedang membantu temanmu untuk berani bertanya. Gitu, ya. Ini saya melatih kelas saya atau anak-anak saya untuk berani bertanya. Silakan, Egrina, tunjuk satu temannya. Egrina. Baik, Dok. Mungkin dari teman saya ingin bertanya, ada Yogi, Dok, yang tadi. Oh, yang Yogi lagi, Suryo Yusgi ya, Yusgianto ya. Iya, Dok. Betul, silakan, silakan Yogi. Baik, mohon maaf Prof tadi sempat terputus wifi-nya Prof. Nggak apa-apa, siap, siap. Oke, ya baik. Baik, mungkin di sini saya izin bertanya tentang virus influenza yang tadi Prof. Ya, Oke, nah beberapa hari yang lalu itu saya pernah baca ada jurnal bahwa yang mengatakan babi itu merupakan inang yang paling penting bagi virus influenza Prof. Nah, ya, untuk ya, Untuk, alasan itu, terkaitnya itu bagaimana ya, Prof? ya. Mengapa babi bisa disebut dengan, inang yang sangat penting bagi virus influenza tersebut? Oke, Mungkin cukup sekian, Prof. Terima kasih, Prof. good question, very good question. Jadi saya tunjukkan lagi ya dengan slide tadi sudah ada di slide saya. Mestinya itulah tidak mestinya setiap Anda mendengar sesuatu itu Anda pasti akan menerima jangan terlalu pasif ya, aktiflah menerima informasi. Ya, aktiflah menerima informasi, karena dengan aktif menerima informasi, jadi begitu informasi datang, Anda sudah questioning ini, bertanya, apa betul? Kok di mana ini? Benar seperti tadi ya. Itu akan membuat daya ingat memori Anda akan lebih baik, lebih kuat mengingat ya. Tentang peran babi dalam influenza, ini teorinya adalah ini slide-nya, bahwa babi itu mempunyai reseptor yang disebut dengan alfa 26, jadi sialik asid alfa 26 dan alfa 23. Dan ini adalah alfa 26, ini adalah untuk reseptor virus manusia atau virus mamalia, sedangkan virus alfa 23 adalah reseptor untuk virus avian. Ini secara simpel artinya apa? Babi, virus mamalia, virus avian dan virus mamalia dapat menginfeksi hewan babi. Nah, di babi kemudian bisa terjadi adaptasi yang tadinya virus avian menjadi virus manusia atau reabsorpsi. Ya, adaptasi karena mutasi, sedangkan atau reabsorpsi yaitu virus avian dan virus mamalia termasuk manusia itu tukar menukar gennya, ya, tukar menukar gennya sehingga timbul virus baru. Nah, ini sekarang modeling yang yang pas untuk pertanyaan itu. Jadi betul, jadi babi memang diduga kuat ya sebagai tempat reabsorpsi. Ini ya. Ini mudah-mudahan jelas, saya kira. Ya. Yogi jelas, Yogi? Baik, sudah sangat jelas, Prof. Sip, ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Tugas saya adalah dua lagi, yaitu herpes virus, ya. Saya herpes, ya. Ini mungkin
Sebagian akan saya loncati, mungkin yang tidak, silakan nanti cari informasinya dan saya akan upload di Oase. Ya. Minta air. Ini tas. Ya, herpes virus ini virus yang salah satu adalah yang cukup penting. Ya, ada banyak penyakit pada unggas, pada hewan yang disebabkan oleh herpes virus. Ya. Ya, ini virus DNA double strand, ya, rantai ganda dan cukup besar. Ya. Gennya cukup besar, 120 sampai 240.000 basa. Ya. COVID 30.000, influenza sekitar 15.000, PMK 7.000. Satu lagi parvovirus anjing itu 5.000. Jadi ini Anda sudah melihat dimensinya, ya. Dimensinya adalah virus ini adalah relatif besar, ya. Beramplop DNA serat ganda, ya. Ini. Nah, herpes virus ada banyak, itu yang disebut dengan alpha herpes viridae, ada beta herpes virus dan gamma herpes virus. Yang banyak bagi kedokteran hewan, yang penting adalah alpha herpes virus dan gamma herpes virus. Ini misalnya infectious bovine rhinotracheitis atau IBR, infectious pustular pulvovaginitis atau IPV, ya, atau infectious pustular balanopostitis, ya. Porcine herpes virus, pseudorabies, avian herpes virus 1, infectious laryngotracheitis, avian herpes virus 2, itu Marek's disease, dan cercospitezine herpes virus yang disebut dengan herpes B. Ini yang pada monyet. Ini yang penting. Sedangkan gamma herpes virus yaitu MCF, malignant catarrhal fever, pada sapi. Ini ada di sini, ya. Nah, sifat-sifat herpes virus yang penting adalah daya tahan di lingkungan rendah. Jadi virus ini begitu ada di lingkungan cepat mati. Menular hanya melalui kontak dekat, ya. Dan selalu berada di dalam sel atau sel associated. Mencari virus di luar sel sulit ini. Biasanya sel associated. Kemudian penyebaran infeksi antar sel melalui fusi sel, ya. Dan bisa mengalami infeksi laten dalam bentuk episomal DNA, yaitu DNA sirkuler yang di luar kromosom. Nanti saya punya animasi tentang itu. Aktivasi, jadi yang terjadi infeksi laten itu bisa diaktifasi jika ada stres, yaitu atau aktivitas hormon glikokortikoid. Penyebaran dalam tubuh secara hematogenik dan neurogenik, dan menyebabkan lesi difteritik yang disebut pseudomembran. Nanti saya tunjukkan dengan gambarnya, ya. Pertama saya mau animasikan, ya, animasi bagaimana latensi, ya, optimize for video and motion and share, ya. Oke, saya cari di sini penyakit virus, herpes virus, herpes animation. Ini perhatikan, ya. Jadi tidak ada suara tapi hanya animasi. Anda perhatikan pada saat menginfeksi, virus masuk ke dalam ganglion. Perhatikan ini ganglion, dan virus ada di luar kromosom, ya. Di luar kromosom. Kalau stres, mungkin termasuk stres hormonal, kemudian karena sakit, stres karena kekurangan makan, kurang gizi dan lain sebagainya, maka terjadi aktivasi, ya, stres. Maka virus yang ada di dalam episom di luar kromosom ini
akan mengalami reaktivasi dan akhirnya keluar menunjukkan gejala klinis lagi, ya. Ini untuk herpes virus, ya. Kemudian sekali lagi kalau saya replay, jadi infeksi virus, ya, itu masuk di neurogenik sampai di neuron, di ganglion sebagai episomal DNA, DNA ekstra kromosom, DNA di luar kromosom host, ya. Kemudian bisa direaktivasi bila terjadi stres, ya. Stres karena macam-macam, termasuk stres karena tidak makan, stres karena cekaman iklim, kemudian stres karena penyakit dan sebagainya, itu maka terjadi reaktivasi, ya. Ini reaktivasinya, ya. Kemudian saya kembali ke herpes virus tadi, ya, ini. Jadi mengalami infeksi laten dalam bentuk episomal DNA yang bisa direaktivasi akibat aktivitas hormon glikokortikoid. Itu karena stres. Ya, ini jadi virusnya yang alpha virus itu banyak sekali menyebabkan penyakit pada hewan. Beberapa penting yaitu infectious bovine rhinotrachearis, IBR bahasa Indonesia, infectious bovine rhinotrachearis, atau radang, trachea, dan hidung pada sapi yang menular. Atau disebut kalau penyakitnya menyerang sistem kelamin betina disebut dengan infectious pustular vulvovaginitis. Jadi radang, vagina, dan vulva berbentuk pus, ya, yang menular. Ya, kalau menyerang penyakit hewan jantan disebut dengan infectious pustular balanopostitis. Jadi radang, gland penis, radang penis yang menular dengan bentukan pus seperti itu, ya. Kemudian avian herpes virus 1, porcine herpes virus 1, ya, itu pseudorabies. Avian herpes virus 1 itu adalah infectious laryngotrachearis, ini ada di Indonesia. Avian herpes virus 2, Marek's disease, ini ada di Indonesia juga. Herpes B pada monyet kita belum tahu, dan pseudorabies juga kita belum tahu apakah ada di Indonesia, ya. Yang lain adalah gamma herpes virus, yaitu bovine malignant catarrhal, ya. Ini yang pertama dulu, ya. Terus saya mau tunjukkan yang disebut dengan lesi diphtheritic atau pseudomembran. Anda perhatikan seperti ini. Gambarnya saya tunjukkan dulu, ya. Ini bukan gambar yang baik. Nah, seperti ini. Ini pada ayam, ya. Ini yang disebut dengan lesi diphtheritic. Jadi seolah-olah ada nanah, tapi sebenarnya menempel, melekat. Kalau Anda lepas pasti berdarah. Ini pada ayam. Kemudian yang lain adalah ini pada sapi. Ya, ini pada sapi, ini bahkan sampai hidungnya penuh, ini, ya. Hidungnya penuh dengan diphtheritic, kalau dilepas berdarah, ya. Ini yang disebut dengan pseudomembran, ya. Ini yang disebut dengan pseudomembran, ya. Oke, itu yang khas sekali lagi adalah yang khas dari herpes itu adalah episomal DNA, bentuk DNA episomal, dan lesi diphtheritic atau pseudomembran. Ya. Beberapa virus herpes itu adalah penyebab tumor, ya, bisa menyebabkan tumor. Dan nanti kita lihat beberapa, ya. Kemudian infectious bovine rhinotrachearis atau infectious pustular vulvovaginitis. Ini penyakit yang sama, ini virus yang sama. Kalau secara umum menyebabkan radang, hidung, dan trachea.
Sedangkan pada jantan, pada betina itu adalah radang vagina dan vulva. Pada jantan radang penis. Ya, ini radang penis. Tapi ini gambarannya ilustrasi ini ya. Di bawah ini ilustrasi ya. Jadi gabungan bisa terjadi ya. Ada gejala nafas tapi disertai dengan radang vagina pada betina atau radang radang gland penis pada jantan bisa terjadi ya. Bisa, jadi ini disebabkan oleh virus yang sama ya. Itu jadi penularan melalui kontak sangat dekat, IB, perhatikan, inseminasi buatan, dan iatrogenik, dokter hewan. Perhatikan, dokter hewan jarum suntik itu bisa menjadi sumber penularan untuk penyakit termasuk untuk herpes ini. Kadang dapat menginfeksi babi dan gejala pada pernafasan, sistem reproduksi betina, dan sistem reproduksi jantan. Ya. Saluran pernafasan, jadi mortalitas sampai 10%, lebih tinggi dari PMK bahkan. Ya. Cairan hidung yang berlebihan mula-mula serosa, kemudian menjadi mukoporulen, yang itu membentuk pseudomembran. Ya. Jadi ini gejalanya, jadi membrana difteritik dan nekrosa pustuler. Ya, ini. Kemudian di gejala saluran betina, ya di vulvovaginitis, ya radang vulva, radang vagina. Kemudian yang disertai dengan pustuler, ya tadi pseudomembran, ya membran palsu, tidak nanah sebenarnya. Jadi kalau dilepas itu ada lengket dan pasti berdarah, pseudomembran. Gejala pada organ reproduksi jantan, radang gland penis dan prepucium, balanoposthitis. Radang gland penis dan prepucium. Ya. Ini vaksin sudah ada, ini kayaknya di Indonesia juga sudah menerapkan, ada di Indonesia virusnya dan sudah dilakukan di Indonesia. Ya. Penyakit ini ada di Australia juga, ya, tapi sekali lagi dampaknya pada produksi tidak sehebat penyakit mulut dan kuku misalnya. Ya. Nah, ini. Herpes virus pada kambing dan domba juga ada, konjungtivitis, pernapasan, pencernaan, saluran ginjal. Kurang lebih sama lah, tapi virusnya herpes virus sapi menyerang sapi, tidak bisa menyerang domba. Herpes virus manusia tidak menyerang sapi. Jadi spesies spesifik. Seperti itu, ya. Nah, penyakit yang kedua yang penting adalah pseudorabies, ya, atau rabies palsu. Ini pada babi. Ada disebut dengan penyakit Augeskis. Ini saya curigai ada di Indonesia, tapi belum ada orang melaporkan. Ya. Ini adalah reservoir utama itu pada babi. Namanya pseudorabies, tapi tidak pada anjing, ya, pada babi. Hospes sekundernya barulah kuda, sapi, domba, kambing, anjing, dan kucing. Dan herpes sekunder ini sebagai dead and horse, ya. Jadi disebut dengan dead and horse, ya. Artinya hospes buntu. Ya. Hospes buntu. Jadi tidak mampu lagi menularkan ke hewan lain. Di sana istilah dead and horse, ya. Endemik dan sangat merugikan pada peternakan babi di seluruh dunia. Tetapi status di Indonesia tidak diketahui. Belum ada data, belum ada orang yang mempelajari. Maybe you. Wah, mungkin Anda kalau berminat. Silahkan. Ya. Jadi penyakit pada babi, tapi dead and horse, atau bisa menyerang kuda, sapi, domba, kambing, anjing, dan kucing, sebagai hospes buntu, kan? Tidak mampu lagi menularkan ke hewan lain. Ya. Patogenesis, ya, virus ada dalam saliva, air liur, udara pernapasan, babi tertular melalui jilatan, gigitan, aerosol. Ya. Melalui oral dan intranasal masuk ke kelenjar limfu dan mukosa orofaring, sehingga
secara neurogenik menuju ganglion, ya. Dia mengalami infeksi laten ya di ganglion, di nervus cranialis. Ya. Jadi gejalanya tonsilitis, radang tonsil, radang faring, radang trachea, radang hidung, radang osofagus, ganglioneuritis, gejala saraf dan sebagainya. Jadi ini lesi-lesinya, dan gejala klinis ya bisa babi bunting itu abortus, kemudian anak babi ini fatal, bisa 100% anak babi mati. Ya, ini saya pernah melihat ada kejadian ini sebelum ASF. Ya. Tapi belum ada orang yang mempelajari tentang pseudorabies atau penyakit rabies palsu ini. Ya. Babi sapi ini di sini muncul gejala saraf. Kalau babi sapi, gejala saraf. Dan tentu gangguan pertumbuhan. Ya. Ini beberapa, jadi ini mumifikasi fetus, ya. Ini lahir mati, ya ini kemudian gejala saraf pada anak babi. Ya. Ini yang disebut dengan perivascular cuffing, di mana pembuluh darah otak diselimuti oleh limfosit. Perivascular cuffing. Ini khas penyakit virus pada otak. Nah, pada fase sekunder disinilah muncul gejala rabies palsu. Ya. Gejala rabies palsu pada anjing yaitu gatal, paralisis rahang dan faring mirip rabies, hipersalivasi mirip rabies, meraung-raung mirip rabies, jarang menggigit, tidak sama dengan rabies. Ya, ini. Di sini muncul istilah rabies palsu. Ya. Kalau pada hewan lain, sapi dan domba, itu namanya mad itch. Gatelnya minta ampun, gatelnya gila, kegatalan hebat, mad itch, ya. Nih, ya. Pada kucing juga mematikan, ya, sehingga freuditis belum gejala gatalnya kelihatan, kucingnya sudah mati. Ini bisa terjadi, ya. Saya kira penyakit vaksinnya sudah ada juga, jadi vaksinasi dengan vaksin aktif maupun rekombinan pseudorabies atau kolera sudah dicoba orang. Ada vaksinnya. Indonesia lagi-lagi kita belum tahu statusnya, apakah tertular atau tidak tertular. Kita belum tahu. Menunggu Anda yang menjadi ahli virologi berikutnya untuk mengungkap kasus pseudorabies di Indonesia, ya. Nah, penyakit yang lain, canine herpesvirus, feline herpesvirus itu ada di mana-mana. Jadi ada pada anjing, kucing juga ada, saya lompat saja. Nah, yang penting lagi yang berikutnya adalah infectious laryngotracheitis. Jadi radang, trachea dan laring menular pada ayam. Ya, ini ada di Indonesia, ya. Ini terutama adalah menyebabkan morbiditas, produksi telur turun, ya, sampai 30-50%. Turun, ya. Gejala pernafasan, ya. Tuh. Ini jadi leher botol, ayamnya itu membuka mulut bernafas dan meluruskan lehernya karena ada gangguan seperti ini di tracheanya, ya. Ada pseudomembran, ya, infectious laryngotracheitis, radang, trachea dan laring yang menular, ya. Ini, ya. Marex juga pada di Indonesia. Nah, ini Marex ini biasanya semua ayam yang dijual DOC-nya sudah divaksin pada hari baru lahir, DOC, day old chick. Sudah divaksin, sehingga penyakitnya bisa terkendali. Jadi vaksin bisa sudah mengendalikan penyakit Marex. Laporan di lapangan sulit sekali. Ada letupan penyakit Marex ini. Karena sekali lagi, DOC atau anak ayam yang dijual itu sudah divaksinasi Marex. Ya. Ini. Jadi bisa bentuk neurolymphomatosis,
bentuk kulit, ya benjolan di kulit, tumor, bisa mareks akut jika mati dalam jumlah besar, ya. Bentuk okuler limfomatosis, ya, matanya keabuan, ya, dan kebutaan, dan bentuk kutan, nodul-nodul pada kulit terutama pada folikel bulu. Jadi bisa neurolimfomatosis, bentuk saraf, bentuk akut, bentuk okuler, dan bentuk kulit. Ini tergantung tergantung dari kondisi hewan, umur hewan dan sebagainya. Ini gejalanya, ini yang disebut dengan bentuk kutan seperti ini, ya. Ini juga bentuk kutan, jadi benjolan di folikel bulu. Ini bentuk okuler, ya. Ini ayam buta, ya, ini affected okuler. Ini yang bentuk neurolimfomatosis menyerang saraf. Anda perhatikan, ini serabut saraf itu unilateral, yang satu membengkak, yang di sebelah kiri normal, ya. Ini bentuk visceral, bentuk akut. Jadi tumor di berbagai organ, ya. Ini Marex, ya. Ada di Indonesia dan kurang lebih sudah bisa ditangani. Vaksinnya sangat efektif dan semua hewan yang dijual, anak ayam yang dijual di Indonesia sudah divaksin Marex. DOC. Jadi vaksinasi dilakukan pada umur ayam 1 hari, ya, dan berhasil, ya. Jadi vaksinasi pada vaksin aktif pada ayam umur 1 hari, DOC, ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang berikutnya adalah gamma herpes virus, ya. Ini ada di Indonesia juga yang disebut dengan penyakit ingus jahat atau bovine malignant catarrhal fever. Demam kataral yang ganas pada sapi. Jadi penyakit ingus jahat. Itu terjemahan di Indonesianya, ya. Dan yang menarik adalah selalu berhubungan dengan, kalau di Afrika itu wild beast, setiap ada musim wild beast melahirkan, maka kasus meningkat. Di negara lain domba, ya, termasuk Indonesia kambing. Setiap ada kasus kambing dan domba melahirkan banyak, maka banyak kasus meningkat, ya, seperti itu, ya. Infeksi terjadi karena sangat kontak dekat dengan kambing dan domba saat melahirkan, ya. Sapi sebagai hospes dead and host, sebagai hospes buntu, tidak lagi menularkan ke hewan lain, ya. Ya, ya. Ini gejala klinisnya. Saya kira, nah ini, jadi hipersalivasi, ya, tapi disertai dengan ingus jahat, ya, ini matanya yang sebenarnya opacity kornea, kayak ke mata biru atau putih, ya. Itu bentuk mirip dengan Marex juga, bentuk okuler gitu dan sebagainya. Nah, ini ada di Indonesia, ya. Tapi penyakitnya sapi Bali sangat peka, sangat rentan terhadap, ya. Oke, itu tentang herpes virus, ya, 921. Ini mohon izin dulu, saya harus stop sharing dulu, ya. Sambil siap-siap bertanya, silakan siapkan pertanyaan, saya istirahat sebentar.
Halo semua. Halo. Jadi maaf dulu, saya agak sedikit bermasalah ya dengan apa namanya ini. Saya kira materi saya cukupkan dulu ya. Ada satu materi dulu ya, satu materi tentang sebentar dulu saya share ya, saya share ya. Materi tentang yang terakhir tentang prion ya, penyakit prion. Ini saya akan share saja di Oase kalian semua ya. Dan ini saya kira kuliah saya tutup dulu dan berikutnya Anda menunggu informasi tentang ujian tengah semester atau ujian akhir semester melalui koordinator nanti ya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti silakan japri saya ya, bisa kontak saya. Japri, kemudian karena maaf saja masalah kesehatan ya, saya tutup dulu kuliahnya dengan saya kira materi yang terakhir yaitu penyakit prion saya cukup share saja nanti di dalam secara online di dalam Oase Anda ya. Saya kira itu. Ya, silakan leave meeting. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Jadi kita bisa berdiskusi dengan yang lain nanti secara informal ya. Kalau ketemu saya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan silakan ya. Oke, saya tutup dengan silakan. Silakan, selamat siang dan silakan leave the meeting. Ya. Selamat siang, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Selamat pagi, siang. Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Prof.